Jadi kalau vaginismus itu di mana si misfinya itu pada saat dimasukkan sesuatu ke dalam misfi tidak bisa masuk karena otot-otot di sekitarnya itu langsung kontraksi. Dami, selamat datang di podcast Yes I Can. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih apa ya? Lebih banyak orang penasaran nih kayaknya. Iya bener banget. Nah Dok, ada beberapa DM Instagram yang masuk ke Instagram Dami yang nanya gini, bener nggak sih Kak ukuran Mr. P yang lebih besar atau lebih panjang tuh bisa memberikan kepuasan seksual? Oke, ini juga gitu, cukup sering banget nih ditanya-tanyain ya. Buat para pria-pria yang insecure, itu sehari mungkin DM aku masuk beberapa tentang itu kali. Dok, segini ukuran saya normal atau enggak? Dok, segini ukuran saya cukup nggak sih? Gitu. Ya memang nggak ada patokan ukuran alat kelamin pria atau Mr. P itu seberapa besarnya atau seberapa panjangnya. Tetapi yang perlu diperhatikan, jangan kebanyakan nonton mungkin film, jadi insecure ya. Yang perlu diketahui adalah titik rangsang pada wanita itu adalah di G-spot namanya. G-spot itu lokasinya dari misfi itu ya, dari lubang luar misfi itu kurang lebih cuma 2-3 cm. Jadi bayangin nggak perlu Mr. P-nya itu yang panjang-panjang banget untuk sampai di titik kepuasan wanita. Jadi kan normalnya biasanya 10-15 cm ya. Jadi sudah bisa mengenai si G-spot itu sendiri. Jadi yang paling penting bukan tentang ukuran, ya kan ada orang bilang size does matter, itu doesn't matter. Tetapi yang terpenting adalah tahu dan paham dengan titik rangsang masing-masing pasangan. Jadi kalau suami istri, suaminya tahu titik rangsang istrinya, istrinya juga tahu titik rangsang suaminya. Oke, iya Dok. Terus ada lagi nih Dok, katanya seberapa lama sih durasi ideal berhubungan seksual itu? Iya, sebenarnya untuk ngomongin tentang durasi itu nggak ada patokannya. Tetapi memang sempat diadakan penelitian di Amerika Serikat dan juga di Kanada kalau 1-2 menit mulai dari penetrasi sampai ejakulasi ternyata itu terlalu singkat. Kalau 3-7 menit ternyata cukup untuk sebagian pasangan, dan 7-13 menit diinginkan sebagian pasangan, tetapi kalau 10-30 menit terlalu lama. Jadi memang kembali lagi ke pasangan masing-masing, sukanya yang berapa menit. Tapi biasanya harus didahului dengan foreplay, biasanya 5-15 menit, lalu baru intercourse mulai dari penetrasi sampai ejakulasi. Jadi nggak ada patokannya. Jadi nggak ada patokan durasinya, terserah kalian, ya, gitu ya. Oke, menyebutkan foreplay Yes. Dok ya. Nah, seberapa penting foreplay itu sendiri Dok? Ya, kalau kita ngomongin tentang foreplay, khususnya mungkin ibu-ibu di luar sana, aku kan beberapa kali bahas tentang foreplay dan orgasme di TikTok ya. Iya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal foreplay, penting nggak? Jawabannya memang penting sekali. Kenapa? Terutama untuk kaum wanita ya, karena kalau pria kan sukanya satset kelar. Kalau wanita dia lebih suka yang membutuhkan waktu. Kenapa? Karena wanita kan sukanya tuh ada awalnya dulu, ada bridgingnya, nggak langsung satset kan. Jadi di bridging ini dimana manfaatnya untuk menjadikan pelumas bagi misfi. Jadi pada saat berhubungan nggak nyeri. Selain itu ada manfaat-manfaat lain lagi nih, seperti membakar kalori, lalu juga membuat orgasme menjadi lebih baik nanti di kemudian hari. Oke, jadi cukup penting ya Dok ya foreplay itu sendiri, karena aku pernah dengar di beberapa orang-orang sekitar aku ya, mereka ini udah nikah nih Dok, cuma belum berhubungan suami istri. Ya. Nah itu tuh kenapa gitu tuh? Itu memang aku juga sering sih DM ataupun bahkan teman-teman aku sendiri cerita nih. Itu memang karena nggak bisa kita pungkiri kan, nggak semua orang itu mengerti cara berhubungan. Karena harus didahului dengan foreplay. Kenapa? Karena kebanyakan tidak berhubungan itu karena wanitanya takut. Wanitanya takut sakit ya, wanitanya nyeri. Jadi saran aku komunikasi dulu ke pasangannya. Lalu setelah udah komunikasi dengan baik, tanya maunya gimana, lalu lakukan foreplay. Jadi harus wanita itu sistemnya adalah dibuat nyaman terlebih dahulu, nggak bisa langsung satset gitu. Jadi dibuat nyaman, dicari tahu dulu titik rangsangnya di mana. Ya dengan perlahan nanti bisa penetrasi. Tetapi kalau misalkan udah dicoba segala macam tapi nggak bisa penetrasi, ya itu mungkin bisa saja si wanita ini mengalami vaginismus gitu. Vaginismus itu sendiri apa Dok? Jadi kalau vaginismus itu di mana si misfinya itu pada saat dimasukkan sesuatu ke dalam misfi, entah itu jari atau alat kelamin pria, tidak bisa masuk karena otot-otot di sekitarnya itu langsung kontraksi atau menutup. Nah seperti itu biasanya memang didahului dulunya mungkin pernah ada
trauma gitu ya. Kalau seperti itu baiknya ke dokter terlebih dahulu. Terus nih dok, apa aja sih gejala-gejala impotensi? Oke, kita ngomongin impotensi, berarti kalau di bahasa kedokteran kita ngomongin disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi itu adalah pernyataannya sendiri itu adalah di mana seorang pria tidak bisa ereksi atau tidak bisa mempertahankan ereksi walaupun sudah diberikan rangsangan seksual gitu. Jadi dan juga hasrat seksualnya cenderung menurun. Biasanya disebabkan oleh pasien-pasien yang aku dapetin itu pasien dengan diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, jantung. Ya, oke. Terus nih dok ya, buat pasangan-pasangan yang malas pakai pengaman, dia tuh ada beberapa yang suka nanya gini, aman gak sih kalau misalnya dikeluarkan di luar atau coitus interruptus, ya misalkan gitu, itu bisa tetap hamil atau enggak sih? Gitu. Oke, kalau pasangan itu sudah menikah, coitus interruptus sepertinya baik juga ya dilakukan gitu, karena suka nggak mau KB suntik, aduh nanti gemuk, nanti jerawatan gitu. Tetapi pada pasangan-pasangan yang belum menikah, aku sarankan jangan, karena tetap walaupun coitus interruptus cenderung aman, tetapi tidak seaman itu loh, tetap lebih aman menggunakan kondom. Karena kenapa? Karena satu, bisa saja cairan namanya preejakulasi atau kita sebut dengan cairan prekum. Sebelum ejakulasi kan pria juga mengeluarkan cairan-cairan bening ya, yang disebut sebagai cairan preejakulasi. Ternyata bisa aja ada yang mengandung sperma, jadi bisa terjadi kehamilan, apalagi kalau wanita lagi subur. Atau yang kedua, misalkan saking mungkin dia bermainnya terlalu seru sampai tidak bisa mengontrol diri untuk menarik, jadi itu juga berisiko untuk terjadi kehamilan. Ngomongin soal kesuburan, waktu terbaik di saat kesuburan wanita itu kapan dok? Oke, kalau kita ngomongin masa subur, kalau wanitanya itu siklus haidnya teratur 28 hari, masa suburnya biasanya di hari ke-10 sampai 14. Tapi kalau siklus haidnya saya tuh tidak teratur dok, mungkin itu bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sekarang, dan juga ada alat tes untuk mengecek masa ovulasi. Wah, menarik sekali ya dok ya. Oke, next ini dok, aku sering melihat ya, maksudnya cari-cari gitu ya di YouTube tentang sex education, tentang masturbasi. Ya. Masturbasi. Nah, masturbasi itu sendiri punya efek yang baik nggak sih dok untuk kesehatan? Oke, kalau kita ngomongin efek masturbasi ya, namanya kan masturbasi pasti sedikit banyak dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat bahagia pada saat dilakukan. Misalkan, makanya kenapa ada orang capek banget terus melakukan masturbasi terus dia rasanya lebih enak atau nyeri gitu. Memang tidak bisa dipungkiri masturbasi memberikan hormon-hormon endorfin yang bikin tubuh kita jadi lebih rileks gitu. Jadi kalau saya ada manfaatnya, ya manfaatnya seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai masturbasi ini membuat menjadi kecanduan gitu. Jadi mau kerja saya nggak bisa konsen dok kalau saya belum masturbasi dulu. Atau mau sekolah juga begitu. Jadi itu sudah bukan masturbasi yang sehat lagi, tapi masturbasinya sudah sampai ke adiktif atau kecanduan. Oke, dampak terburuk dari masturbasi itu sendiri apa dok? Gini, kalau kita masturbasi misalkan contohnya pria ya menggunakan tangannya itu ternyata nggak bersih atau kukunya panjang-panjang, itu bisa terjadi iritasi pada Mr. P atau bisa terjadi infeksi. Wanita yang menggunakan sex toys tapi bergantian dengan temannya atau setelah masturbasi tidak membersihkan terlebih dahulu, itu juga berisiko loh, bisa menyebabkan infeksi pada Miss V, pada organ kelamin wanitanya, atau bahkan sampai dengan radang panggul. Dan yang paling bahaya ya kecanduan itu. Oke, hati-hati ya buat teman-teman yang kecanduan. Jangan terlalu sering karena bisa berbahaya di kemudian hari ya. Oke, selanjutnya nih dok, benar gak sih wanita itu bisa orgasme berkali-kali? Oke, kalau kita ngomongin orgasme tentang wanita yang berkali-kali, secara biologis memang bisa. Tetapi berdasarkan penelitian hanya 40% wanita yang bisa mengalami orgasme berkali-kali. Terus, oh iya dok, belakangan ini kan sedang ramai diperbincangkan soal LGBT, apalagi di TikTok itu orang-orang kayaknya udah nggak malu-malu lagi tuh menampilkan pasangannya yang sesama jenis gitu ya kan. Nah, berhubungan sesama jenis itu bisa menyebabkan penyakit menular seksual atau berbahaya gitu nggak sih dok? Oke, sekarang di luar dari hubungan sama jenis atau berlawanan jenis, keduanya tetap sama-sama memiliki kesempatan untuk menularkan infeksi menular seksual jika tidak dilakukan seks yang sehat, seks yang sehat dan seks yang aman. Contohnya apa? Menggunakan pelindung seperti kondom. Jadi tidak hanya pasangan yang sesama jenis, tapi begitu juga dengan pasangan yang berbeda jenis. Jika tidak menggunakan pelindung seperti kondom, tetap akan terinfeksi
bisa terinfeksi menular seksual. Jadi kalau pakai kondom bisa terlindung, maksudnya bisa terhindar dari penyakit menular? Iya, 90-95%. Tapi memang kan kondom bisa saja robek ya, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Biasanya kenapa sih kondom bisa robek? Itu karena satu ya, menyimpan kondomnya itu di lokasinya tuh yang panas. Jadi kondom kan dari latex. Atau yang kedua, kondomnya ternyata expired. Disimpannya sudah terlalu lama, pas mau digunakan buru-buru nggak dicek, itu bisa rentan untuk bocor. Atau yang ketiga, menggunakan pelumas yang berbahan minyak. Jadi yang perlu diperhatikan kalau menggunakan kondom, karena kondom itu kan bahan dasarnya latex, jangan gunakan pelumas yang berbahan minyak. Oke. Terus nih dok, terakhir nih ya. Terakhir, ada nggak sih tips untuk seks yang tahan lama, berhubungan seks yang lama gitu? Ada nggak sih? Kembali lagi untuk seks kan durasinya tuh beda-beda ya. Tapi kadang tuh emang ada aja tuh pasangan-pasangan yang pengen, aduh saya pengen lama dong, pengen lama. Iya. Aku kasih tips secara alaminya. Yang pertama bisa dengan pastinya senam kegel. Kalau belum tahu di sini senam kegel apa, itu seperti kita kayak menahan pipis. Jadi itu untuk latihan otot panggul bagian bawah. Jadi kan kayak kita mau buang air kecil, kita tahan. Itu seperti itu. Contohnya boleh dilakukan pria dan wanita 5 detik awalnya. Oh udah kuat nih dok 5 detik. Oke, naikin 10 detik gitu. Untuk pria itu juga bisa untuk menambah stamina juga, dan juga untuk jadi ereksinya juga jadi lebih baik dengan senam kegel. Untuk wanita juga sama. Dan yang kedua, pola hidup yang sehat pastinya. Jangan mau tahan lama, mau ini itu, tapi merokok, minum alkohol. Jadi kedua hal itu harus dihindari. Yang ketiga, hindari stres. Dengan cara apa dok? Stres dengan cara istirahat yang cukup, lalu meditasi ya. Dan konsumsi makanan yang mengandung zinc. Contohnya apa? Daging, tiram, sereal, lalu sayuran-sayuran hijau, nah kayak gitu, atau biji-bijian. Itu sih paling biasanya aku sih selalu kasih tips tahan lama tuh seperti itu. Dan yang paling penting dari semuanya adalah komunikasi. Jangan cowoknya mau lama, ceweknya mau sebentar, kan jadi repot ya. Nah itu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Wah, pembahasan kali ini benar-benar luar biasa sekali ya dok ya. Semoga menambah ilmu untuk pasangan-pasangan di luar sana. Iya, semoga bermanfaat buat semuanya. Buat kalian yang punya pertanyaan yang lainnya, boleh komen di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak dokter untuk ilmu hari ini. Yes, Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Share you can be healthy. Yes, I can. Dah.